Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Sagittarius. Pesan semesta untuk para Sagittarius untuk menghadapi tahun 2025 supaya lebih bahagia, lebih happy, lebih mudah. Apa sih pesan-pesannya yang perlu diwaspadai, yang perlu dilakukan? Kita lihat kartu pertama. You and your loved one are safe. Sagittarius. Belum you and your love are safe ya. Jadi nggak usah takut dengan sesuatu yang mungkin ada fitnah, gunjingan, orang ketiga, ataupun berita-berita gosip miring yang murahan ya. Kalian berdua aman, termasuk hubungan bisnis, termasuk hubungan bermitra dengan supplier, dengan customer, ataupun dengan partner kerja kalian, dengan bos, dengan sesama teman setim, atau yang lebih privacy dengan kekasih, dengan pasangan kalian. Aman-aman saja. Tapi pesennya ya jangan dengerin gosip-gosip murahan kayak gitu ya. Kita lanjutkan untuk pesan semesta yang kedua, balance spirituality and practicality. Rupanya ini sih yang menjadi kunci utama ya para Sagittarius. Imbangin antara bekerja, urusan keluarga, urusan sekolah, urusan kerja dengan urusan ibadah kalian. Justru sebenarnya horizontal, vertikal memang harus sejalan. Nggak bisa sendiri-sendiri karena semua saling terkait. Justru urusan ibadah lebih penting, diutamakan terlebih dahulu supaya urusan ke sesama, urusan ke pekerjaan, urusan ke keluarga lebih baik sehingga bisa memutuskan sesuatu yang rumit menjadi lebih mudah. Semua semoga dimudahkan kayak gitu ya. Nggak boleh suuzon, orang bilang kayak gitu ya. Tabayun kalau ada sesuatu yang mengganggu. Apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Jangan terlalu cepat untuk judgment, jangan terlalu cepat untuk menghakimi, gitu ya. Satu lagi, tuh kan adjustment tapi bukan mengejas ya, bukan menghakimi ya. Tetapi penyesuaian diri, tempatkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai pacar mungkin, sebagai pasangan mungkin, atau sebagai anak. Kalian benar-benar harus pinter-pinter menempatkan diri agar orang yang di sekeliling kalian itu baik-baik saja, happy gitu ya. Para Sagittarius ya. Kita lihat yang berikutnya. Apa sih pesan semesta yang berikutnya? Nah, ini nih. Masalah pengendalian diri dan bagaimana kalian mengenali diri sendiri. Yang berikutnya adalah sesuatu yang baru mulai akan berlangsung di tahun 2025. Yang berikutnya adalah Knight of Swords. Perencanaan kalian harus buat lebih matang tentang apapun, tentang pekerjaan nih. Page of Swords lagi ya. Rupanya banyak perencanaan kalian yang masih belum terlalu matang, termasuk perencanaan tentang anggaran belanja ya Sagittarius. Ini penting banget untuk menjaga atau mengendalikan atau memperbesar energi magnet uang kalian nih. Harus ditumbuhkan atau kalau udah ada, udah aktif, harus dipupuk supaya energi magnet uang kalian lebih besar dan lebih besar. Sehingga rezeki kalian bertambah besar dan bertambah banyak. Bukan hanya gitu-gitu aja, naik turun, flat lagi, duit habis. Tapi kalian harus benar-benar mengenali kapan energi magnet uang kalian mulai aktif.
Kapan energi keberlimpahan kalian mulai tumbuh. Jangan sampai dimatiin, tapi tetap harus waspada dan cepat dipupuk ya istilahnya ya. Diberi pupuk, diberi pengaman supaya tumbuh subur dan itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Kebahagiaan bukan melulu uang sih, tapi hampir segala sesuatu sekarang ini butuh uang. Jadi tetap menjadi beberapa mungkin prioritas ketiga lah ya, setelah spiritual, kemudian keluarga yang saling mengerti, dan kemudian baru uang mengikuti. Tapi antara keluarga dan uang itu harus berdampingan banget, karena nggak bisa salah satunya terpecah. Zaman dulu sih kumpul nggak makan asal kumpul ya. Sekarang kumpul nggak makan berantem ya. Jangankan sama pasangan ya, sama mertua, sama anak-anak. Kalau duit nggak ada, merengek minta pulsa, minta kuota ya, pusing pala ya. Begitu ya para Sagitarius ya. Kita buka kartu yang berikutnya. Intinya antara pekerjaan harus imbang, balance. Ini sebenarnya kalian banget ya para Sagitarius ya. Sebagai guru besar zodiak, kalian pasti nggak gagap deh yang macam-macam seperti ini ya. Tapi di tahun 2025 nanti bakal banyak kejadian, sesuatu yang terjadi yang nggak sesuai dengan perencanaan kalian, yang mungkin jauh banget. Makanya perlu evaluasi dari sebuah perencanaan kalian, terutama anggaran belanja. Kekuatan kalian, bagaimana kalian mengalokasikan dana, itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kalian. Sekali lagi tuh, Mbah Tutu sering ingatkan untuk bikin anggaran belanja. Mbah, masa beli lombok, beli garam ditulis? Kalau itu mungkin ditulis, supaya tidak terjadi miscommunication antara kalian dan pasangan, kalian dengan bos, kalian dengan bendahara, kalau di tempat kerja ya, kalau di lingkungan keluarga ya dengan orang tua, mertua, dan dengan pasangan ya tentu saja. Kalau ada datanya, semua bisa terpecahkan kalau ada permasalahan tentang masalah duit. Ini mungkin terkesan kok gitu amat sih. Tapi itu akan terjadi yang kalian hadapi di tahun 2025. Jadi hati-hati. Duitnya banyak nggak Mbah? Banyak. Ini The Magician nih. Dan ada usaha baru yang akan memberikan sumbangsih pendapatan, sumbangsih penghasilan untuk kalian. Sumber keuangan baru yang akan kalian dapatkan. Justru itu bisa menjadi sebuah persoalan baru untuk kalian. Karena ketidakterbukaan, kurang transparan dalam pengelolaan keuangan, itu bisa menjadi sumber masalah baru. Makanya planning, penyusunan anggaran ditulis supaya diketahui uang itu kemana aja sih. Kayak gitu ya Sagitarius. Kita lanjutkan nih. The Lovers tuh ya. Satu lagi nih. Yang tadi your loved one are safe. Memang aman, tetapi untuk mengamankan semua itu perlu effort, perlu sesuatu yang harus kalian perjuangkan benar-benar, perlu konsentrasi. Gitu ya, lebih intim terhadap pasangan, lebih mengerti terhadap pasangan, lebih terbuka. Nah, itu yang paling penting tuh. Komunikasi diperbaiki karena 80% permasalahan di dalam keluarga adalah komunikasi yang tidak nyambung. Begitu juga di dalam pekerjaan, di kantor, di usaha kalian, komunikasi dengan pembeli, komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan bos, komunikasi dengan sesama karyawan, apalagi kalau kalian kerja sama tim ya, komunikasi mutlak diperlukan. Kita lanjutkan Sagittarius. Art, Six of Art. Nih, gift of money lagi ya, urusan uang lagi nih. Ini dua aja sih yang menjadi concern buat para Sagittarius ya, uang dan
koneksi. Uang dan relationship tepatnya ya. Uang dan hubungan, baik itu ke atasan, ke bos, ke pasangan, ke orang tua, ke anak-anak, atau ke sesama di dalam komunitas, harus menjadi prioritas perencanaan kalian yang utama. Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Yang berikutnya, an exiting new opportunity. Nah nih, datangnya sebuah peluang baru jangan sampai terlewatkan. Itu dia tuh, kalau energi magnet uang kalian udah mulai aktif, jangan sampai kalian nggak mengenalinya ya. Karena datangnya opportunity, datangnya kesempatan yang kalau kalian gagal itu sebagai tanda loh datangnya peluang. Kalian ditawari pekerjaan baru, ditawari kerjasama, itu tanda-tanda bahwa energi keberlimpahan kalian udah mulai tumbuh nih. Udah mulai aktif. Kalau kalian gagal memanfaatkan itu, akan sia-sia banget dan justru malah membunuh, mematikan energi magnet uang kalian. Terus harus diterima gitu mbah? Enggak juga sih, tapi paling enggak kalian mempelajari apa sih yang terjadi. Apakah memang investasi itu baik atau biasa-biasa aja. Paling enggak itu untuk menambah pengetahuan kalian, menambah keilmuan kalian nih, The Magician nih. Menambah talenta kalian, mendasari potensi yang sudah ada di dalam diri kalian untuk tumbuh menjadi the full nih, perjalanan baru, usaha baru, sumber mata pencaharian baru. Tapi dari semua ini 3 poin penting benang merahnya adalah relationship, kemudian perencanaan tadi ya, perencanaan. Kemudian yang berikutnya adalah kepekaan, termasuk kepekaan kalau ada tawaran-tawaran terus kemudian kalian happy banget mendapatkan tawaran itu, harus menjadi concern karena itu tanda-tanda tumbuhnya energi magnet uang. Itu tanda-tanda energi keberlimpahan kalian mulai aktif. Jangan sampai disia-siakan. Begitu ya para Sagitarius, semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.